Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Menyesal saat sakaratul maut. Alkisah, ada sahabat Nabi bernama Sya'ban radhiyallahu an. Ia seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat lain. Ada suatu kebiasaan unik dari beliau, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah dimulai, dia selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi pojok bukan karena supaya mudah bersandaran atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Sya'ban radhiyallahu an selalu berada di posisi tersebut, termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu an tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tak ada seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban, namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar Sya'ban radhiyallahu an? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, ada yang mengetahui rumah Sya'ban? Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdol untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi bertanya. Ya, benar, saya istrinya, jawab wanita itu. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu an menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak mau sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Betapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa yang dimaksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Nabi pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami sigapkan dari matamu
hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang-orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam, jalan kaki sudah tentunya bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkah ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya. Saat melihat itu, dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi?" Timbul penyesalan dari diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam pengalaman berikutnya, Sya'ban melihat di saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi, dia pakai 2 buah baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus atau baru di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seorang yang terbaring, kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakai baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala yang begitu besar. Sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikut Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena lebih sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan ke susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban dengan surga yang indah. Demi melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentunya dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya kita semua nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatan di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah.
namun kematian akan datang pada waktunya. Tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Seringkali kita mendengar ungkapan hadis berikut ini. Sholat Isya berjamaah, pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun, lihatlah, masjid tetap saja lenggang. Seolah kita tidak percaya kepada janji Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya. Saat ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Sya'ban radhiyallahu an telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah tersebut. Dia ternyata tetap menyesal sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun penyesalannya bukanlah karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan optimal. Sudahkah kita semua siap menghadapi apa yang pasti kita hadapi semua sekaratul maut? Atau masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti kita tinggalkan? Semoga kita selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Amin. Wallahu a'lam bishawab.